Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube kami yaitu di Jendela IT. Nah, untuk sekarang kami akan memberikan pembahasan yang berbeda dari materi-materi sebelumnya. Apa saja? Nah, nanti akan saya sebutkan bersama dengan teman saya yaitu Bapak Imam Masudi. Nah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Bertemu lagi dengan saya Abdul Munif selaku nanti yang akan memberikan materi pertama dan juga sebagai untuk Bapak Imam Masudi pemateri kedua. Nah, seperti apa nanti pembahasannya? Tolong jangan di skip, tolong diperhatikan biar tidak salah paham, biar mengerti alur pembahasan dari mikrotik. Nah, untuk yang pertama itu di sini sudah dijelaskan bahwasanya di slide itu yang pembahasan pertama itu ada apa? Bapak Imam Masudi ada apa? Yang akan dibahas nanti. Itu ada router. Nah, ada router board dari tipe. benar, ada router board, Kalian ya. itu Terus? harus mengenal itu. Nah. Dan juga membangun jaringan. Setiap membangun jaringan itu pasti ada langkah-langkah tersendiri. Nah itu nanti sudah dijelaskan ya sama Bapak Imam Masudi. Yang akan saya jelaskan untuk sub materinya dulu. Nah, untuk sub materinya itu di sini yang pertama membangun untuk pengenalan router ya, Iya, Pak. Pengenalan router. Jadi apa router itu? Nah, apa sih router itu? Bagaimana sih bentuknya router seperti itu? Nah, nanti akan saya gambarkan router ini seperti ini. Nah, router ada dua tipe, ada router boot, ada router OS. Nah, jadi ada dua macam. Seperti apa router boot? Nah, jadi router boot itu adalah sebuah bentuk hardware router. Ya, jadi routernya itu sebuah yang berbentuk hardware seperti itu. Nah, dan juga ada perbedaan antara router OS sama router boot. Untuk router OS gimana, Bapak Imam? Kalau router OS itu sistem, Benar. sistem yang ada di dalam router boardnya, atau jadi, juga ada mikrotik ISO katanya. Ada mikrotik ISO itu yang diinstal di VirtualBox, bukan di device-nya. Benar. Jadi antara router boot, antara router OS itu memiliki hal yang berbeda. Tapi ada sangkut pautnya, di mana router OS itu menjadi sistem operasi yang ada di dalam router boot. Seperti itu. Jadi router OS itu sebuah operating system yang ada di hardware, yaitu router boot. Nah, itu untuk pembahasan pertama. Yang pembahasan kedua apa, Pak? Di sini. Pembahasan kedua itu tipe router. Tipe router ya. Lanjutkan Pak untuk tipe routernya. Untuk tipe router tersendiri kita akan menjelaskan beberapa router ya. Yang pertama itu ada RB750. Tipe-tipenya Pak ya? Tipe-tipenya. Terus ada RB941, terus lagi ada juga RB931 dan satu lagi ada CRS. Oh ya, sebentar Pak. Nah, itu kan kita hanya mengetahui RB ya, RB750, tapi apa sih itu RB? Apa sih itu 750? Nah, nanti akan dijelaskan seperti apa untuk pengertian RB itu apa, 750 apa. Nah, bisa dijelaskan Bapak Imam? Siap. Ya. Bapak Abdul Munif. Kalau RB750 ini, RB itu router board, yang 7 itu adalah seri. Seri dari mikrotiknya. Ya, seri dari mikrotiknya. Terus yang 5 itu apa? Yang 5 itu adalah port dari mikrotik, atau disebut kalau di softwarenya itu interface. Setelah itu 0 itu apa? 0 itu router board mikrotiknya itu tidak mempunyai access point gitu. Jadi di situ ada perbedaan Pak antara router boot yang lain. Ada perbedaan. Nah, sudah. Tadi di sini ada CRS Pak. Nah, CRS. Jadi berbeda dengan router boot. Berbeda. Jadi CRS itu merupakan cloud router suite ya. Itu merupakan seri mikrotik yang terbaru dan juga penyimpanannya pun sudah besar. Berbeda sama router boot. Router boot, cloud router itu berbeda. Berbeda sekali. Seperti itu ya. Jadi
di antara semua tipe-tipe router itu sudah ada pengertiannya tersendiri. Dan dari mereka itu memberikan nama router tidak sembarangan memberikan nama, ya, tapi ada filosofinya juga. Kapan router itu dibuat, kapan router itu diimplementasikan dan seperti itu, ya. Nah, terus di sini ada apa lagi, Pak? Sebentar ini. Kayaknya ini bakal seru ini. Kayaknya ini bakal seru. Pembahasan selanjutnya pada inti yang dasar. Ini kayaknya seru di kalangan anak SMK, apalagi jurusannya teknik TKJ, Pak, komputer ya. jaringan ya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke pembahasan membangun jaringan ya, Mas Rudi ya. Ya. Nah, benar. Nah, nanti kita akan jelaskan secara perlahan, secara step by step. Nanti di sini saya akan menjelaskan untuk mengenai IP address terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya saya sudah suruh jelaskan ke Mas Rudi. Nah, untuk yang pertama di sini saya sudah menyiapkan, Pak, ini ya. Dari ada kabel LAN, jadi kita harus menyiapkan LAN-nya terlebih dahulu ya. Buat apa LAN-nya? LAN ini nanti akan terkoneksi ke komputernya kita, Pak, ya, benar, terkoneksi kita. Nah, setelah itu kita harus menyediakan LAN internet dari ISP kita, internet ya, harus terkoneksi ke internet. Karena nantinya internet akan difungsikan mengecek apakah routernya sudah terkoneksi ke internet apa belum. Jadi saya sudah menyediakan router RB941 dan juga kabel LAN. Nah, jadi internet akan kita masukkan ke header 1. Benar, header 1. Nah, untuk yang keduanya, Pak, Mas? Yang kedua ini terserah kalian, kalau ingin dimasukkan ke port 2, 3, 4 terserah. Cuman ini buat konfigurasi saja nantinya, Pak. Benar. Ya. Coba kita contohkan ke header 2 saja, header 2 Mas. saja. Ya. Terus ini ke laptop kita. Nah, silakan lanjut, Mas Munif. Terus yang pertama kita harus menyediakan software yang bernama Winbox. Nah, Winbox itu apa? Yaitu untuk meremote routernya nanti. Jadi di sini saya sudah sediakan untuk Winbox-nya. Nah, karena di sini sudah saya reset, nah ini harus terdeteksi terlebih dahulu di Winbox-nya seperti itu. Nah, saya konekkan terlebih dahulu. Bisa ditunggu sebentar. Nah, sudah jalan. Nah, kurang lebihnya tampilan mikrotik routernya itu seperti ini. Nah, jadi kita itu sekarang akan membahas tentang membangun jaringan ya, Mas. Ya, membangun jaringan dulu. Membangun jaringan terlebih dahulu. Nah, jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan itu di bagian interface. Kenapa kok di bagian interface ini, Pak? Kenapa di interface dulu? Karena di interface itu buat memilah port yang mana mau dikhususkan dan port internet yang mana yang khusus internet, port yang kedua yang mana khusus untuk yang lainnya. Harus dipilah dulu. Jadi biar kita ingat, Mas ya. Biar kita ingat, maka terlebih dahulu kita akan memberikan nama di interface-nya. Nah, jadi di sini sudah ada header 1, header 2, header 3, header 4. Jadi, nah di sini teman-teman itu ada R yang artinya port itu dalam keadaan berjalan. Nah, ini running. Nah, jadi di sini kosong, header 3 kosong, header 4 kosong, WLAN kosong karena tidak ada kabel LAN yang jalan. Nah, seperti itu. Jadi hal yang pertama itu saya lakukan itu di bagian ini. Saya kasih nama internet. Nah, udah. Terus yang kedua itu saya kasih nama LAN karena kita akan terhubung melalui LAN. Dah. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ini di bagian IP address. Nah, di bagian IP address gimana, Pak? Jadi kita itu kan di IP address kan teman-teman kan masih banyak yang kebingungan, Pak. Mungkin ada yang nanya pakai IP berapa, pakai IP kelas apa gitu misalnya, Pak ya. Jadi di sini kita menggunakan kelas apa, Pak, di sini? Kelas yang paling umum sudah. Paling umum itu kelas C. Kelas C ya. C24. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan kelas C.
Dari angka berapa Pak kira-kira? 192, 168, terus Anggapannya ini sudah Pak ya. segmen 30 ya. Iya, benar. Slash Nah, 24. di interface-nya jangan lupa. Nah, di sini lupa Pak. itu. Karena di sini yang terhubung Ether 2, maka di sini harus pilih Ether 2. Ya, Jangan yang lain. Nah, benar, jangan yang lain ya. Pilih Ether 3, yang lain ditinggalkan Pak ya. Ditinggalkan. Yang pasti-pasti aja gitu. Yang pasti-pasti aja, benar. Nah, Terus sudah kita apply, kita oke. Oke. Nah, di sini kan kita contohkan yang Ether 1 sama Ether 2 Pak ya. Terus di Ether 1-nya itu di Ether satunya ini gimana, Pak? biasanya kalau buat pemula ya, kita itu memakai yang namanya DHCP client, Benar, request DHCP IP client. dari Nah, ISP. dari DHCP client-nya Pak. Jadi kita itu meminta IP dari server berarti Iya, Pak ya. minta Nah, IP jadi dari server. kita buka langkah-langkahnya di IP terus ke DHCP DHCP client. Tinggal klik tambah arahnya. Nah, karena arahnya internet itu di Ether 1 ya, maka kita akan mengarahkan ke Ether 1. Nah, sudah. Nah, statusnya sudah bound. Sudah. Nah, sudah selesai. Terus setelah itu apalagi Pak? Setelah interface itu, sudah, IP address sudah. ya. Setelah itu langkah keempatnya itu ada di DNS Mas. DNS. DNS. Nah, jadi DNS itu fungsinya nanti ketika kita itu mau meremote dari server. Nah, ini merupakan DNS servernya ya. Ini juga merupakan DNS server. Mungkin itu ngikut dari yang ini Pak, dari ISP-nya. DHCP client itu. Benar, Ketika jadi DHCP ini. client sudah Jadi aktif, maka itu ikut aktif ya. benar, ini ya bersifat dinamik. Iya, dinamis. Nah, tapi kalau kita mau memberikan manual bisa juga di sini Pak ya. Benar. Jadi biarkan kita menggunakan yang dinamik, centang allow request, sudah apply. Setelah itu Pak, Setelah itu langkah kelima itu ya ada DHCP server. nah benar. Nah, DHCP server ini sangat penting soalnya ketika kita itu tanpa melakukan DHCP server maka si klien itu tidak akan mendapatkan IP. Betul. Benar, jadi sudah bisa terkoneksi sebenarnya, sudah terhubung, tapi dia itu tidak mengenal siapa itu. Iya. Kan iya, Kalau seperti itu tidak, kan. di luar lingkup. Di luar lingkup tidak saling mengenal ya, antara laptop satu, antar laptop dua lah, ini saling tidak mengenali. Katanya kan tidak kenal maka Tidak saya. tidak sayang, seperti maka harus kenalan terlebih dahulu untuk laptopnya seperti itu. Nah, untuk penambahannya di sini saya akan melakukan DHCP server, yaitu masuk ke DHCP setup. Nah, di interface-nya juga kalian jangan salah pilih. Ya, Betul. jadi kan di sini kan Ether 2 Pak. Ether 2. Ether 2 yang kita difungsikan gunakan. itu Ether 2. Ether 2. Benar. Jadi kalau kalian masuknya melalui Ether 3 maka kalian harus Pilih Ether Ether 3. 3. Nah, kalau Jangan pilih kalian yang lain, jangan pilih yang lain ya. Pilihlah kita. Siapa tahu cocok. Benar. Terus setelah itu kita next saja, next. Nah, sudah. Terus setelah DHCP server Mas, Setelah di DHCP server itu ada yang namanya firewall Mas. firewall, benar. Firewall ini merupakan langkah terakhir Mas. Ya, benar. keamanan. Tinggal terakhir kita harus, nah di sini masuknya ke NAT. Nah, jangan di-filter terus karena untuk memberikan akses internet itu ada di NAT. Nah, ininya tetap udah jangan diutak-atik. Terus setelah itu masuk di bagian out. Nah, Out. di bagian out ini apa Pak? Jadi karena kita itu membutuhkan koneksi internet melalui Ether 1 Ether ya. 1. Jadi Ether 1 itu sumber internetnya, bukan Ether 2. Terus setelah itu kita masuk ke bagian masquerade. Nah, untuk mengakses jaringan global atau jaringan publik. Nah, sudah selesai. Kayaknya ini. Kayaknya kita sudah Iya. bisa terkoneksi nih, Kayaknya Pak, ya. bicara kita itu Pak Mas. Itu kenapa? Karena kita nggak mau ngalah siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda gitu. Sebenarnya Jadi kan jangan hiraukan aja. masih itu. sama-sama muda ya. Benar. Kita kembali lagi ke pembahasan. Jadi
di sini sebenarnya kita sudah selesai pembahasannya. Tadi itu apa yang pertama, Pak? Yang pertama itu ada interface, yang kedua ada IP address, sudah. yang ketiga DHCP, yang sudah. keempat itu DNS, DHCP server dan firewall. Sudah. Berarti sudah semua. Jadi sudah selesai. Nah, alhamdulillah sudah bisa terkoneksi ke internet, teman-teman. Tadi kan masih belum bisa. Jadi kalau saya cek atau saya melakukan ping di terminal, harusnya jalan. Ping google.com. Nah, sudah jalan. Kalau saya tes di browser, kalau saya buka Google, harusnya sudah jalan. Nah, begini bisa. lagi Pak, ada kasus lain mungkin begini, Pak, saya itu ditunggu kok gak connect. Ada beberapa hal kayak itu Pak. Ya, Bisa di masalahnya, disable enable lewat laptop dan juga bisa dicabut, terus pasang lagi di routernya gitu. Jadi misalnya kok lama ya Pak nunggunya itu, padahal sudah disetting kadang aja. Jangan ditunggu. Padahal sudah disetting ya. Tapi sudah benar kayaknya, Pak. Sudah benar kok tidak bisa connect dan seperti itu kadang ya. Nah, betul. salah satu langkah itu tadi katanya Mas Sudi, gimana Pak? Cabut terus pasang terus lagi. Salah satunya itu harus mendisable. Nah, kita cari control panel dulu. Nah, cari di sini. Nah, di bagian ini. Nah, kita harus bisa disable sama enable. Intinya kalian tuh ketika ada connect tuh jangan ditunggu. Jangan ditunggu Mas. Tahunya ditunggu gak connect. Salah setting. Ditunggu-tunggu itu yang enggak datang kan. Sedangkan yang enggak ditunggu malah datang seperti itu. Benar. Sudah. Jadi itu untuk untuk pembahasan kita siang hari ini. Nah, semoga bisa bermanfaat, semoga kalian bisa belajar dengan tenang. Kalau ada masalah, kalau ada problem di mikrotipnya, kalian langsung bisa tuliskan di komentar. Seperti itu. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian itu bisa belajar juga. Benar. Sudah, saya Abdul Munif Dan saya Mama Sudi. Kami dari Jendela IT. Selamat siang dan salam bermanfaat.